Saya akan mencoba untuk membuka terlebih dahulu. Apa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan hati kita, bagaimana sehatnya, bagaimana nutrisinya, dan apa yang harus kita maintenance dan kita berikan perawatan pada hati kita. Maka setidaknya ada beberapa hal yang menjadi perenungan untuk kita. Yang pertama, kaitannya dengan kita sebagai penuntut ilmu adalah penting sekali. Dikatakan oleh Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, ada kata-kata beliau yang bagus. Sesungguhnya hati manusia itu ibaratnya adalah tanah. Ya, ilmu itu ibaratnya adalah air hujan. Dia netral, tergantung tanah yang akan menyerapnya. Ketika air hujan itu adalah netral, dia bersifat tawar, maka tergantung pada kualitas air, pada kualitas tanah dan akar tanah yang ada di dalam tanah yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya adalah pohon mangga, maka air hujan yang tawar akan menjadi manis. Kalau yang menyerapnya itu adalah kaktus, maka air itu akan menjadi kering, tidak menghasilkan sesuatu yang manis dan bahkan melukai orang. Maka itulah perumpamaan bagaimana ilmu kaitannya dengan hati. Makanya betul, kalau akhirnya kita menjumpai banyak sekali penuntut ilmu, mereka diberikan wejangan oleh para ulama. Ya sebelum nyari ilmu itu ya salah satunya ilmu yang harus dituntaskan dulu itu adalah bagaimana materi tazkiyatun nafas. Materi bagaimana hatinya, supaya setiap ilmu yang didapatkan tidak menumbuhkan kecuali kebaikan dalam kehidupannya, memberikan kenyamanan, memberikan rasa adem kepada dirinya dan kepada kehidupan orang di sekitarnya, dan tidak justru sebaliknya, bukan menyerang, bukan melukai, bukan mencela, dan bukan menjadi pembenar atas sikap yang dia miliki pada kehidupan. Itulah bahayanya kalau kita sering belajar, tapi kita lalai memperhatikan kondisi hati kita. Bukankah kita, jujur, sering mendapati bahwasanya ketika kita melihat diri kita atau orang lain, kadang-kadang kita melihat orangnya ngaji, tapi ternyata ngajinya itu hanya untuk menjadi pembenar dari seluruh hal-hal buruk dan negatif yang ada pada dirinya. Kebiasaannya mencela sebelum dia ngaji, ketika sudah ngaji kebiasaan mencelanya itu masih jalan. Cuma bedanya adalah ketika dulu sebelum ngaji, maka dia mencela, tapi dia tidak memiliki dalih untuk membenarkan perilaku mencelanya. Tapi setelah dia ngaji, tapi dia tidak memperhatikan hatinya, dia tetap akan mencela. Tapi ironisnya, ketika sudah ngaji, dia punya dalih dan pembenaran ketika dia mencela banyak orang. Dan ini kan menjadi lebih berbahaya. Kalau hati, orang itu apabila orang memiliki hati, dia ngaji, tapi dia tidak memperhatikan hatinya, maka kerugian, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh orang semacam ini jauh lebih berbahaya daripada kerusakan hati bagi mereka yang tidak ngaji. Nah, ini kan menjadi satu masalah besar. Kita sering jumpai ada orang merasa sombong, mungkin ketika sebelum ngaji sudah ada sifat-sifat bagaimana hidupnya itu selalu gampang untuk sombong. Ketika sebelum ngaji mungkin dia tidak punya pembenaran kenapa dia bisa sombong. Tapi setelah dia ngaji, maka dia akan mencari pembenaran atas sikap sombongnya dia. Atas apa yang dia lakukan, atas aktivitas yang dia kerjakan. Akhirnya itu hanya menjadi pembenar dari sesuatu yang dia lakukan sebelum ngaji. Lalu ketika ngaji karena dia lalai memperhatikan kondisi hatinya, maka kebiasaan buruknya tetap dijalankan. Bedanya dulu nggak punya dalih dan pembenaran. Tapi ketika dia sudah ngaji, dia punya dalih dan pembenaran. Mana yang berbahaya? Bukankah yang kedua lebih berbahaya dari yang pertama? Hari ini banyak orang yang gampang mencela, gibahin ustadz, gibahin ikhwan, gibahin akhwat gitu. Terutama pada perkara-perkara yang sifatnya mungkin ada perbedaan. Tapi disikapi dengan sikap yang sangat melampaui batas, seakan-akan ketika mereka melihat perbedaan itu seakan-akan berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Tapi mereka tidak pernah bersalah. Atau mungkin kita tidak pernah bersalah ketika itu terjadi. Kenapa? Hati kita yang lalai, hati kita yang sakit, akhirnya menjadikan kita sudah mati hatinya. Walaupun ngaji, tapi hatinya mati. Bahkan ketika dia menghujat orang lain yang membuat hujatan itu membuat sedih orang yang dia hujat, dia tidak merasa.
Bahkan ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim ketika sudah menodai kehormatan orang, dia juga tidak merasa bahwasanya perbuatan itu sudah betul-betul menodai kehormatan orang yang beriman. Dan itu masalahnya. Itu sangat menjadi problem. Itu sangat menjadi problem. Problemnya adalah itu akan menimbulkan sebuah kerusakan yang lebih besar. Karena apa? Orang yang belajar lalu tidak memperhatikan bagaimana perhatian dia kepada hatinya, sekali lagi, kerusakan yang ditimbulkan olehnya lebih besar daripada kerusakan orang yang tidak ngaji ketika mereka juga tidak tahu tentang bagaimana pentingnya menjaga dan memberikan perawatan kepada hati. Ini yang kita harus paham. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti dan memahami kenapa masalah hati ini cukup penting di dalam pembahasan sebagai seorang penuntut ilmu. Kita tentunya harus sampaikan ini untuk mengingatkan kita kembali betapa pentingnya masalah proses kita dalam rumpun ilmu membersihkan hati kita. Di sisi yang lainnya bisa jadi ilmu yang didapatkan itu juga bisa membenarkan syahwat-syahwat yang ada pada dirinya. Lalu mereka bersembunyi di balik kata syahwat yang dia kerjakan, di balik syahwat yang dia lampiaskan, maka dia bersembunyi. Ya. Dia bersembunyi di balik itu dengan kata-kata yang sifatnya membenarkan perilaku dirinya. Itu kan berbahaya. Kalau sudah memiliki hati yang betul-betul sudah hatinya dalam kondisi kritis, akhirnya apa? Hati itu dikudeta yang menguasai nafsu. Dan nafsu akhirnya menjadi penentu dalam setiap apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Lalu terkadang mereka bisa mencari dalil dan mencari pembenaran atas syahwat yang mereka miliki untuk membenarkan syahwat itu. Ya, tentunya saya pernah mendengar ada satu hal yang sangat mengerikan ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ini supaya kita semakin paham. Ada orang yang melakukan zina, tapi ketika dia melakukan perzinahan, maka dia bisa berkata kepada perzinahan yang akan dikerjakan, tidak apa-apa berzina, Allah itu maha pengampun. Akhirnya kefahaman dia dalam masalah sifat ampunan Allah dipakai olehnya untuk melegalkan perbuatan zinanya dia dengan seseorang. Melakukan kembali, mengulang kembali kata-kata itu, tidak apa-apa berzina, kan Allah nanti maha pengampun, nanti kita bertobat. Inilah deretan kasus-kasus yang disampaikan para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Berbahaya sekali kalau setiap manusia, setiap muslim pada perjalanan hidupnya, lalu mereka tidak memberikan maintenance yang terbaik, terutama yang datang dari ilmu yang benar untuk memberikan penjagaan pada hatinya, bagaimana dia harus memperhatikan kesehatan hatinya, maka yang terjadi adalah kasus-kasus yang tadi kita datangkan itu bisa benar-benar bisa betul-betul terjadi. Waliyadzubillah, dan itu akan menjadi sebuah musibah pada kehidupan kita. Ada orang yang mereka itu mencela, memiliki sifat sombong, suka merendahkan orang ketika sebelum ngaji. Ketika sudah ngaji, tetap perilaku itu tetap ada. Mungkin melalui versi yang agak berbeda. Tapi bedanya ketika sudah ngaji punya dalih pembenaran. Dan bisa jadi yang lebih parah lagi daripada itu apa? Ada orang yang mereka ketika hatinya tidak pernah diberikan maintenance, hatinya dalam kondisi kritis, dalam kondisi sakit berat, lalu justru ya dia tidak sadar kalau dia dikuasai oleh syahwat dan akhirnya melampiaskan syahwat tetapi mencari pembenaran di balik pelampiasan syahwat. Inilah berbahayanya kalau kita tidak senantiasa memperhatikan kondisi hati kita.